Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wanda Febrianti dari MBS W1 Fagi, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di video saya kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang sistem saham syariah. Apa itu sistem saham syariah? Saham didefinisikan sebagai bukti atau sertifikat kepemilikan seseorang atau suatu badan terhadap perusahaan yang menerbitkan sekuritas tersebut. Saham syariah adalah saham-saham yang memiliki karakteristik sesuai dengan syariah Islam. Saham merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas atau PT. Saham juga merupakan selembar catatan yang berisi pernyataan kepemilikan sejumlah modal kepada perusahaan yang menerbitkan dan salah satu efek yang diperdagangkan di pasar modal. Selanjutnya, harga saham. Apa itu harga saham? Sekuritas atau saham merupakan secari kertas yang menunjukkan hak pemodal, yaitu pihak yang memiliki kertas tersebut, untuk memperoleh bagian dari prospek atau kekayaan organisasi. Yang menerbitkan sekuritas tersebut dan berbagai kondisi yang memungkinkan pemodal tersebut menjalankan haknya. Macam-macam harga saham. Yang pertama, harga nominal. Harga nominal itu merupakan nilai yang ditetapkan oleh emiten untuk menilai setiap lembar saham yang dikeluarkannya. Harga nominal ini tercantum dalam lembar saham tersebut. Yang kedua, harga perdana. Harga perdana merupakan harga sebelum harga tersebut dicatat di bursa efek. Besarnya harga perdana ini tergantung dari persetujuan antara emiten dan penjamin emisi. Yang ketiga, harga pasar. Harga pasar adalah harga jual dari investor yang satu ke investor yang lain. Harga pasar terjadi setelah saham tersebut dicatat di bursa efek. Perbedaan saham syariah dengan saham biasa. Yang pertama, kepatuhan syariah saham syariah. Perusahaan yang sahamnya dianggap syariah harus memastikan bahwa bisnis tersebut sesuai dengan prinsip syariah. Saham biasa tidak ada persyaratan khusus terkait dengan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua, pendapatan dari bunga. Saham syariah, perusahaan yang memperoleh pendapatan dari bunga atau kegiatan yang dianggap tidak halal harus dihindari. Saham biasa, perusahaan dapat menghasilkan pendapatan dari berbagai sumber termasuk bunga. Yang ketiga, transparansi dan keterbukaan. Saham syariah, prinsip-prinsip transparansi dan keterbukaan dalam laporan keuangan itu diutamakan. Sedangkan saham biasa, meskipun transparansi penting, tidak ada persyaratan khusus yang berkaitan dengan prinsip syariah. Net profit margin. Net profit margin disebut juga dengan rasio pendapatan terhadap penjualan. Artinya, rasio ini digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bersih. Keuntungan memiliki saham. Yang pertama, potensi keuangan modal. Yang kedua, kepemilikan bagian dari perusahaan. Yang ketiga, hak memperoleh informasi. Yang keempat, partisipasi dalam pertumbuhan ekonomi melalui kepemilikan saham. Yang kelima, hak memiliki. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.